Iya, berdiri ya, ya. Oke. Oke, kita mulai ya, oke. Terima kasih uh, sudah hadir. Saya diminta oleh Pak Kris untuk uh, mengajar atau melatih teman-teman untuk bagaimana kita membuat mikroorganisme lokal ya. Mikroorganisme lokal itu bagaimana kita banyak bukan hanya dari daun bambu tetapi dari buah dan juga dari daun-daunan, yaitu mikroorganisme yang ada di lingkungan itu yang kita budidayakan untuk seperti kalau kita mau pupuk daun, ambil daun-daunan yang nitrogennya tinggi, pupuk daun. Kalau mau umbinya bagus, ambil umbi-umbian seperti lobak, seperti ubi, bikin mol dari ubi untuk pupuk ubi. Nah itu sistemnya ya. Jadi yang ini kami pilih daun bambu untuk mold bakteri pengurai. Bakteri pengurai itu untuk membantu bagaimana mempercepat proses penguraian. Nah, untuk caranya, kalau teman-teman tidak ada pohon bambu di rumah, teman-teman bisa pakai dengan cara sistem ini ya. Ambil daun bambu, kemudian sediakan dus, dan juga ditaruh plastik, terus kemudian ditaruh daun bambu, lalu ditaruh nasi, dibulatkan ya. Terus ditutup, dibiarkan 3 hari, kemudian dibuka. Setelah dibuka langsung dibuat proses pembuatan mol ya. Kalau pembuatan mol rumusnya itu 30, 72. 30 bahan aktif, 70 air ya. Bisa air kelapa, atau air leri. Air leri cucian pertama ya. Waktu cuci beras, cucian pertama bisa pakai air leri. Tapi paling bagus pakai air kelapa. Karena ada manis ya, air kelapa paling bagus untuk airnya. Dan juga 2% untuk gula. Kalau 1 botol ini bisa gulanya bisa sekitar 3 atau 4 tutup botol ya. Bisa ditambahkan. Nah, kalau teman-teman ada pohon bambu ya, kita kebetulan ada pohon bambu di sini, teman-teman bisa pakai sistem ini. Sistem ini ya. Jadi nasinya ditaruh di sini sampai full, terus ditutupi. Setelah ditutupi diikat ya, diikat. Kemudian disimpan di bawah pohon bambu yang ada daun-daun, ditutupi. Kalau bisa tidak ada hujan ya. Kalau boleh tidak ada hujan supaya tidak ada terkontaminasi dengan air. Setelah 3 hari ini bisa dibuka lalu dibikin hal yang sama mol. Jadi tadi saya tanya kalau mol tembakau gimana? Tadi itu rumusnya 30, 72. Semua bisa dilakukan. Mau daun, mau buah, mau akar, mau umbi. Bisa kita buat tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kalau ini saya belajar di waktu kuliah. Nah, kalau ini baru buat saya belajar tahun kemarin di Thailand ini. Mereka pakai ini. Jadi, ini bukan karangan saya hanya niru juga. Jadi, saya akan berbagi ke teman-teman. Boleh ada volunteer untuk ngisi nasinya di sini? Silakan, ada yang mau, ya, dipenuhkan aja. Udah dibawa ke sini, jadi bisa dihabisin aja kalau space-nya masih cukup. Nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Ini kenapa nasi? Karena nasi manis ya. Jadi lihat teman-teman ini adalah, silakan mau lihat ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti ini. Ciri-cirinya seperti ini, kalau udah terkontaminasi bakterinya udah pindah, ciri-cirinya seperti ini. Warna kuning dan juga seperti sarang laba-laba ya, seperti jamur. Nah, kalau tidak jadi itu nasinya jadi busuk. Hitam, baunya busuk, itu tidak jadi. Itu berarti bakteri dari daun bambu ini tidak berpindah ke nasi. Iya. Kecoklatan. Nah, tinggal begini teman-teman, diambil, lalu dimasukin ke botol. Atau di blender dulu boleh. Di blender, terus lalu dimasukin ke botol seperti hasil seperti ini, teman-teman. Ini udah 4 hari. Masih ada 8 hari lagi baru bisa kepakai. Untuk ini yang tadi 30, 72. 30% bahan aktif, 70 air dan 2% gula. Sebenarnya udah lebih 102 sih, tapi nggak apa-apa, gula hanya untuk penambah aja. Iya. Iya. Mungkin cukup ya. Iya, atau dimasukin ke dalam juga nggak apa-apa. Nah, kalau volume nasinya sebanyak ini bisa dibuat di 5 liter, wadah 5 liter ya. Kalau sudah sebanyak ini 5 liter atau ya lebih banyak ya.
Ah, cukup lah. Ya, ya cukup ya. Wapkeun lah. Wapkeun eta mah. Iya. Bisa tolong diikat, diikat ini. Yang kan alian ku mana? Bisa tolong diikat. Ikat ujung-ujungnya. Lemang. Nah, nanti ini hari Sabtu kita bisa buat ya. Kita praktek untuk pembuatan molnya. Ini baru hanya seperti kita memindahkan bakteri ke nasi ya. Ini nanti setelah 3 hari atau 4 hari kita bisa ambil dan kita buat mol seperti ini. Nah, ini sebenarnya hari ini juga bisa kita praktek ini untuk yang bahan ini ya. Tapi nanti supaya teman-teman punya hasil yang kita praktekkan nanti hari Sabtu. Paling 20 menit atau 10 menit bisa. Kalau ada air kelapa mangga di bawah, tapi kalau nggak ada kita ada punya air leri. Jadi kalau teman-teman kalau mau air leri itu bagus ya untuk pupuk ya. Jadi bisa disimpan. Oke, ada pertanyaan teman-teman dari hari ini? Kalau lebih dari 3 hari? Kali ini kemarin saya buat hari Rabu, hari Jumat saya bikin yang ini ya, hari Jumat. Nah, saya biarkan lagi, ternyata saya pikir mau busuk, ternyata lebih banyak lagi jamurnya. Jadi bagus ya, ya lebih bagus ya. Ini. Jadi kayak gini ditambahin ini nggak Pak? Daun bambu. Nah kalau udah begini harus disimpan di bawah bambu terus ditutupi daun bambu. Oh. Iya. Yang bisa volunteer ya, kita sama-sama lah ke sana ya, ke pohon bambu, ayo. Di bawah ya, betul. Bawah aja ya. Ya. Dekat-dekat aja. Ayo, sama anti itu. Sama tante ya. Ya ditutup ya. Nah. Ya. Sip. Bambu ketuk. Oke. Berarti dimatikan aja. Oke, udah teman-teman, nanti hari jam 12 kita ke kantin ya, makan siang ya. Mana dulu Kita istirahat. Ya, udah ya, istirahat. Tinggal berapa menit ya. Nanti kalau teman-teman kalau ada yang punya kepentingan mau balik, mangga, kami nggak paksa. Kalau mau nambah ilmu nih karena seminarnya dari Amerika, narasumbernya silakan ya, mau ikut ya. Iya, cara mencegah. Udah dikirim Pak Kris di grup itu undangannya. Apa namanya itu? Di grup kalau nggak salah Pak Kris sudah kirim. Iya. Iya. Ini ada alumni. Oh ya, kenalan ini. Alumni angkatan pertama ya. Ini dari Cipatuja. Iya, namanya Willy ya. Iya. Nama lengkap siapa? Vika Wiliansa. Iya. Kerja di sini nih Pak? Tidak, dulu dia ada teman di Cipatuja, terus tetangganya kirim ke sini. Tetangganya Willy ya. Iya. Iya, lumayan jauh, dia yang paling jauh ya. Bapak lah. Oh iya, saya yang paling jauh ya. Iya.